Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rina Kartika Warasati. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Medan. Dan saya berterima kasih kepada ibu dosen pengampu saya, yaitu Ibu Rosi Pratiwi Sihombing dan teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis manajemen resiko kepatuhan pada usaha ikan segar Bang Lubis dengan metode risk assessment likelihood and impact diagram. Nah, mari kita lihat pemaparan dari saya. Terima kasih. Bye. Jangan lupa nonton. See you. Baik, di sini slide kedua yaitu di judul dan tujuan penelitian, apa yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Nah, dalam penelitian ini telah berfokus kepada resiko kepatuhan yang telah dilakukan oleh di usaha ikan segar Bang Lubis. Nah, saya telah melihat ini sangat penting resiko itu karena telah menyangkut langsung kepada kedisiplinan dan kejujuran oleh karyawan. Nah, jadi tujuan utama dari penelitian ini ada dua, yaitu dia telah mengidentifikasi dan memetakan semua risiko kepatuhan dan menentukan prioritas penanganan yang paling mendesak telah menggunakan metode likelihood and impact diagram. Nah, di sini ada ketiga, yaitu metodologi yang digunakan dan dideskripsikan pendekatan yang diambil dalam penelitian dan bagaimana metode yang kalian dapat membantu untuk mengidentifikasi, menganalisis risiko yang dihadapi oleh usaha tersebut. Nah, di sini dalam penelitian itu tersebut telah menggunakan pendekatan kualitatif dan berlokasi di Jalan Johor, itu di cabang utama. Untuk cabang keduanya itu di Jalan Brigjen Hamid di dekat pabrik kertas, dan cabang ketiganya itu berada di Pasar 5 Jalan Besar Marendal. Nah, untuk pengumpulan datanya itu melalui dengan observasi langsung di lapangannya dan melakukan wawancara yang mendalam dengan pemilik usaha melalui Zoom Meet. Nah, dari inti metodologi ini adalah metode risk assessment dengan pendekatan likelihood and impact diagram. Nah, metode ini sungguh sangat membantu karena memungkinkan kita menilai dan memprioritaskan risiko secara objektif, yaitu dengan menghitung seberapa besar dampak kerugian ini dan seberapa besar kemungkinan risiko tersebut akan terjadi. Nah, baik, untuk slide keempat ini yaitu temuan atau hasil penelitian. Apa saja risiko utama yang dihadapi oleh usaha dalam penelitian ini? Sebutkan bagaimana asuransi dapat berperan dalam mengelola risiko yang tersebut. Nah, dalam temuan dan analisis penelitian ini telah ditemukan dua resiko, yaitu masuk yang tertinggi, risiko tertinggi, yaitu resiko pertama itu resiko kepatuhan nomor 2, yaitu tidak adanya SOP, dan resiko kepatuhan di nomor 5, yaitu kurangnya kejujuran kepada karyawan. Nah, dengan skor dampak yang sangat tinggi ini, kita perlu mempertanyakan apakah resiko ini cocok diasuransikan. Nah, jawabannya itu tidak, karena risiko kepatuhan ini disebabkan oleh perilaku dan sistem internal tidak dapat dialihkan ke asuransi. Nah, solusi utamanya itu ialah dia harus mendapatkan perbaikan sistem atau dia membuat SOP dan terkontrol dan dikontrol internal yang sangat ketat. Dan asuransi ini tetap berperan penting. Nah, dalam usaha ini yang memanfaatkan asuransi properti atau kebakaran itu untuk melindungi aset fisiknya.
Dengan begitu, aset ini aman dari resiko eksternal. Dan manajemen ini dapat fokus penuh untuk membenahi dan mengendalikan dua risiko internal yang berkategori high risk ini, atau bisa disebut risiko yang paling tertinggi. Nah baik, sekarang kita telah masuk ke dalam slide kelima, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, apa kesimpulan dalam penelitian ini dan apa saran rekomendasi yang telah diberikan untuk usaha dalam mengelola risiko, dan bagaimana tersebut dapat memanfaatkan produk asuransi untuk meningkatkan ketahanan mereka terhadap risiko. Nah, dalam kesimpulan ini terdapat penelitian ini adalah bahwa risiko terbesar usaha Bank Lubis ini terdapat di dua area high risk, yaitu kelemahan sistem atau SOP dan kelemahan SDM sumber daya manusia atau disebut dengan kejujuran. Nah, dalam manajemen risiko ini sistematis sangat dibutuhkan untuk mempertahankan usaha ini. Dan saran dari rekomendasi saya ini sangat jelas, yaitu yang pertama, perlu segera disusun dan ditetapkan SOP tertulis untuk menghindari ketidakjelasan kerja. Dan untuk kedua, perlu diperkuat dan dikontrol internal untuk mencegah dan mengendalikan isu kejujuran karyawan. Dan terakhir itu yang ketiga, terkait asuransi. Nah, usaha dapat memanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan secara keseluruhan, dan caranya itu seperti dengan mentransfer resiko eksternal, misalnya itu dengan asuransi kebakaran, supaya itu aset fisik terlindungi, dan dengan begitu modal usaha tetap aman dan dapat dialokasikan sepenuhnya untuk memperbaiki dua masalah internal berprioritas tinggi yang sudah saya temukan. Nah baik, sekarang kita sudah masuk ke slide 6. Nah, apa manfaat penelitian bagi sebagai mahasiswa manajemen? Nah, bagi menurut saya itu dalam penelitian ini sangat bermanfaat karena kita bisa menerapkan langsung teori manajemen risiko, yaitu terutama dengan metode risk assessment kepada UMKM yang pada nyata. Nah, ini hanya bukan sekedar dari buku, tetapi ini telah memperkuat kemampuan saya dalam menganalisis risiko non-finansial seperti kepatuhan. Jadi saya itu juga punya modal keterampilan untuk merumuskan solusi praktis di dunia bisnis, dan pastinya yang sangat relevan untuk karir saya di bidang manajemen untuk kedepannya. Nah, sekarang telah masuk ke slide terakhir, yaitu slide ke-7, di mana kontribusi saya dalam penelitian tersebut dan memberikan presentasi kontribusi saya. Nah, dari kontribusi saya ini dalam penelitian ini yang sangat paling dominan, yaitu telah mencapai 70% dari total pekerjaan dari kelompok saya. Nah, dalam peran saya ini telah fokus kepada analisis inti di penelitiannya, yaitu saya juga bertanggung jawab untuk merumuskan di tinjauan pustaka, yaitu khususnya di definisi risiko kepatuhan dan operasional. Dan dalam yang terpenting, saya juga melakukan sebuah proses identifikasi risiko dan menentukan skor dampak serta prioritas risiko di bagian hasil dan pembahasan. Nah, dalam kontribusi ini saya telah merupakan dari semua temuan dan kesimpulan yang saya dapatkan.